Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kali ini diselenggarakan bersama-sama berkolaborasi 3 jemaat, yaitu GKI AKP, GKI Gading Indah, dan GKI Kelapa Cengkir. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam ibadah ini seluruh hasil persembahan akan disalurkan kepada Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung pelayanannya. Dan kami informasikan juga bahwa setelah selesai ibadah ini, jemaat dan simpatisan akan diundang untuk ramah tamah di lantai 3 gedung TKK 6 di bawah ini. Di sana nanti akan disediakan hidangan khas yang mungkin sulit ditemukan di Kelapa Gading. Nanti bagi yang penasaran silahkan mampir ke lantai 3. Ibadah kali ini mengusung tema Mengapa Kamu Melihat ke Langit. Akan dilayankan oleh 6 pendeta, yaitu Pendeta Simon Stevi Lee, Pendeta Gatot Pujo Tamtama, Pendeta Winner Pananjaya, Pendeta Roni Nathanael, Pendeta Stira Budi, dan Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Inilah amanat Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena itu, marilah kita bersukacita memuliakan namanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, agungkan kuasa namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Shalom saudaraku, selamat pagi. Kebersamaan sebagai tubuh Kristus di Kelapa Gading ini kita rayakan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebersamaan pula selama 40 hari, Tuhan Yesus yang bangkit sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus senantiasa berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Terangkatlah Yesus sambil memberkati mereka, bersukacitalah mereka. Kemuliaan bagi Kristus sampai selama-lamanya. Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kemuliaan nama-Mu sungguh nyata di seluruh bumi. Dalam hidup keseharian kami mengaku kadangkala di pekerjaan, di gereja, kami mencuri kemuliaan. Kami begitu ingin dilihat dan dipandang sebagai orang yang berjasa melakukan segala sesuatu.
siapakah kami ini Tuhan? Siapakah manusia sehingga Engkau mengingat dan mengindahkan kami? Dalam kehidupan kami, betapa seringnya kami menyombongkan diri kami. Kami merasa diri kami hebat dan melupakan Engkau. Padahal Engkau yang membuat kami dapat menjadi seperti sekarang. Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan, Engkau telah memberikan tugas kepada kami untuk merawat dan berkuasa atas buatan tangan-Mu. Namun, tugas tanggung jawab ini sering kami salah gunakan. Kami begitu mementingkan diri kami serta kesejahteraan kami dan melupakan kesejahteraan ciptaan-Mu yang lain. Kami mengakui bahwa dalam keseharian seringkali kami mengejar kemuliaan duniawi dan materi, sehingga kami mengabaikan Engkau dan sesama kami.
Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, biarlah kiranya kita menyimak apa yang menjadi bagian dari berita anugerah bagi setiap kita. Mazmur 8 ayat 5 dan 6 mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan memberikan salam damai satu dengan yang lain. Salam damai buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mendapatkan jaminan untuk hidup berbahagia karena Engkau memulihkan status yang membanggakan, sehingga kami boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan yang tidak kami lakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi kami ingin melakukan sesuatu yang menerobos untuk menjadi saksi-Mu. Untuk itu Tuhan, tolonglah supaya bacaan demi bacaan boleh membuat kami pada akhirnya menangkap ajakan Engkau. Supaya kami tidak berhenti dalam status yang membanggakan, tapi mempunyai gaya hidup baru yang membahagiakan. Ketika menyampaikan kembali bimbingan Roh Kudus yang mengingatkan kami tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman yang menjadi tanggung jawab kami di bumi, seperti yang Tuhan sudah genapkan di sorga, supaya banyak orang percaya kepada Engkau. Supaya mereka tahu bahwa Engkaulah yang diurapi sehingga Engkau disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Supaya dunia juga tahu tidak lagi perlu kegentaran dengan memori masa lalu yang dikuasai kuasa gelap. Karena kejahatan sudah dikalahkan, maut sudah ditumbangkan,
oleh kematian Kristus. Dan kebangkitan itulah yang menjadi kekuatan baru untuk kami menjadi saksi-Mu. Berikanlah kami anugerah untuk mengerti. Karena untuk itulah kami memohon, kiranya Roh Kudus yang sama mencerahkan firman-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Jadi kalau ada yang berbeda dengan Alkitab Anda, tidak ada yang salah. Hanya ada sebuah penekanan yang diberikan di dalam edisi baru. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah ini sampai selamanya. Haleluya. 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 Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita ingin mendengar bagian dari permenungan yang saya coba ringkas supaya tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. 我将聆听我们现在要思想主的话语，让时间没有白白的过去。 Kita sudah membaca mulai dari awal tadi dalam tata ibadah kita. 我们刚才从一开始，我们已经读了几段的经文。 Bahkan di dalam berita anugerah betapa mulia dan hormatnya saudara dan saya sebagai debu. 甚至在我们的次罪恩典，我们有多么的荣耀。
Dan di dalam nas itu diingatkan bahwa Roh Kudus itu akan datang melanjutkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. 诗经也提醒了我们，圣灵会降临，会代表主来 Ada- 带领我们。 Ada 3 penekanan di situ, yaitu tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. 在那边强调有3个，就是罪恶、是对，然后审判。 Tentang dosa karena masih banyak orang yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 罪恶呢，因为还有很多人还没有认识主，身为他们的救主。 Tentang kebenaran bahwa ada suksesi ketika Yesus naik ke surga itu menyatakan dia memang yang diurapi Allah. 真理呢，是因为他升天，是他被上帝所膏抹的。 Dan tentang penghakiman bahwa si jahat yang selalu men-trigger masa lalu kita sebenarnya tidak lagi punya kemampuan untuk mengacaukan kita. 然后审判呢，那些所恶魔的，对于我们没有任何的权势。 Nah, dari situlah saya coba menyusun ringkasan itu. 我再从这一些，我做了一个结论。 Ya. Kalau orang ngutip pakai nama orang, sekarang pakai nama saya, Li Qixing. 啊，这是如果人取了别人的写他的名字，这个是我写的李其信。 Saya coba mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukannya tontonan yang membanggakan, tetapi ajakan yang membahagiakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. 耶稣升天是不是一场可傲的秀？但是呢，依着欢喜的邀请，来把天国降在地上。 Itu ringkasan yang seluruh bagian teks Alkitab tadi kita baca. 这个刚才我们所读的经文做一个结论。 Kalau dalam karya ilmiah disebut abstrak. 如果以诗习，它是一个释放型。 Jadi kalau begitu engkau dan saya jangan terlalu berhenti di dalam kebanggaan karena melihat Sang Mesias itu berkemenangan. 我们不要停留在我们看见我们的弥赛亚有这样的荣誉， Harusnya kita yang mengikut dia juga mengalami kebahagiaan. 跟随他的人也要分享到这个喜乐。 Dan kebahagiaan itu ternyata bukan berpangku tangan berdiam diri tetapi berkarya. 这个喜乐不是袖手旁观的，但是也要创作。 Supaya kita mewujudkan apa yang menjadi ketetapan Allah yang kekal di surga menjadi kenyataan di bumi. 让我们实现了上帝所有的旨意能够行在地上。 Itulah yang sebenarnya mau digarisbawahi di dalam ayat tadi. 这是刚才的经文所要强调的。 Bahwa seluruh kitab suci itu sudah merekam dan rampung tentang siapa Mesias. 所有经文所记载的是关于谁是弥赛亚， Dibunyikan tentang Taurat yang menjadi hukum aturan bahwa mereka memegang perjanjian sebagai umat dan Allah itu adalah Tuhan mereka. 律法呢拿了一个节律，身为他的子民，上帝身为他们的天 Lalu 父。 ketika dia mengatakan itu dengan ketubim yaitu kitab nabi-nabi tentang nubuatan-nubuatan siapa yang menggenapkannya di dalam diri Yesus sudah tertulis. 讲到先知的书，讲到所有的预言，谁会去呈现在耶稣身上？ Dan juga di dalam kumpulan Mazmur yang salah satunya nomor 47 tadi kita nyanyikan bahwa dia adalah raja. 在诗篇刚才我们也唱的，他是我们的王， Jadi itu sudah lengkap ada di dalam diri dia. 很完整的在他里面， Nah, apa yang dia genapkan di dalam dirinya? 在他身上，他所呈现的是什么？ Bahwa sebenarnya dia mengarahkan supaya kita kembali ke koordinat di mana dia menetapkan kita sebagai representatif Allah yang mulia dan hormat. 他引导了我们回归到我们的身份，就是代表他的人。 Kita bukan lagi debu, 我们不是尘土， tapi kita diangkat seperti setara Allah. 我们被上提了，跟上帝平等， Pasti itu bukan menggantikan eksistensi Allah. 不是代替主的存 Tapi 在。 dia mau mengatakan ada sifat-sifat ilahi yang ada pada karakter kita. 有的属天国的个性在我们里面， Maka kita harus hidup di dalam pertobatan. 所以我们要在悔改里面生 Yang 活。 artinya kembali dari titik ketersesatan kepada titik awal di mana kita berpijak. 从迷路的道路，我们回归到我们原本的地点。 Kemudian di dalam bagian-bagian Taurat
kitab nabi-nabi dan Mazmur itu mengajarkan tentang pengampunan. 在律法、先知、诗篇教导了我们关于赦免。 Pasti kita ingat ketika dia mati di kayu salib, kalimat pertama dia mengatakan ampunilah ya Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 主在十字架第一句话就说：“主啊，请饶恕他们，因为他们不晓得他们所做。 Dan sesudah dia mengatakan sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. ”当他说结束了，他把命献到 Saya boleh 神的手。 katakan bahwa pengampunan itu akarnya adalah nyawa Allah bagi kita. 这个赦免的根基是上帝的性命属于给我们， Roh Allah bagi kita. 神的圣灵给予我们。 Berarti kita harus memiliki roh Allah itu. 我们要拥有这个上帝的圣 Sehingga 灵， kita bisa menjadi saksi yang melanjutkan karya yang tadinya terlokalisir di Palestina sampai bisa ke ujung bumi di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, di kelompok yang berbeda. 所以我们成为他的见证人，从巴勒斯坦，同时在不同的地点，一直到地极。 Semua ini tidak pernah terjadi sebelum Yesus naik ke surga. 这个之前呢，耶稣升天之前没有发生过。 Ketika dia melayani di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. 当他在加利利侍奉，他没有在耶路撒冷； Ketika di Yerusalem, di Galilea tidak ada. 他在耶路撒冷，他不在加利利。 Dan itu wajar karena aspek insaninya yang sedang di-highlight oleh penulis dan pembaca yang kita tahu dari firman ini. 很正常的，因为他是在关注上帝的人性。 Tapi ketika tadi bacaan yang pertama mengatakan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria sampai ke ujung bumi. 刚才的经文说：“你会变成我的见证人，从犹大地一直到地极。” Itu ajakan sesudah Roh Kudus itu atau nyawa Allah yang mengampuni saudara dan saya itu kita alami. 这个发生呢，是因为圣灵，我们有亲自的经历。 Dengan demikian hidup saudara dan saya akan menjadi berita yang membawa orang kembali ke jalan Tuhan dengan maksud pertobatan tadi. 因此，这个信息会带那些迷路的人回归到我们这正道。 Dan juga membuat satu suasana yang senang dan tenang karena pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. 也因为我们赦免有对我们有罪的人，给他们一种喜乐的气氛， Dan itu menjadi bagian yang hari ini kita tangkap semuanya. 是今天我们所要分享的。 Nick Vujicic, mungkin ada yang pernah tahu. Tapi saya lihat dengan kasat mata pada waktu November 2008. Nick Vujicic，可能有些人知道，我是亲自看他在2008年的时候， Waktu itu saya ikut persekutuan di BICF Tiongkok. 我那时候在中国参与了一个节目， BICF, Beijing International Christian Fellowship. 就是基督徒国际的一个演 Dan 讲。 gereja itu mengundang dia. 这个教会邀请了他， Tidak punya tangan, 他没有手， tidak punya kaki, 也没有脚， sedikit ada seperti kaki yang seperti ekor ikan gitu. 脚部一点点好像鱼的尾巴。 Dan dia memberitakan latar belakang hidupnya. 他讲到了他生活的背景， Dia hampir bunuh diri dengan kondisi itu. 他因为这种情况差一点就自杀， Tapi ibunya selalu menghibur bahwa engkau berharga. 可是他妈妈一直安慰他说：“你很宝贵。 Dia bisa berenang, ”他会游泳， dia bisa mandiri, 他会独立， bahkan dia bisa mengenal Tuhan Yesus. 他能认识主耶稣。 Dan akhirnya dia menunjukkan semua apa yang dibuat Yesus dalam hidupnya. 他做出了耶稣在他身上所作所为。 Dia berkata, keep moving ahead because action creates momentum, which in turn creates anticipated opportunities. 要不断的向前走，因为行动创作了一个时刻，那个时刻同时也创作了意外的机会。 Jadi kalau kau dan saya mengalami perjumpaan Tuhan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, 你和我遇见了主，充满圣灵， kita akan bergerak terus untuk sebuah ajakan. 我们不断的会行动，因为有的邀请。 Karena apapun yang kita wujudkan sebagai tindakan akan menciptakan momentum. 因为我们所实现的这些行动，会照样创出一 Momentum 个时 itu 刻。 barangkali diartikan dengan suasana hati yang terangkat ketika engkau hadir di sekitar orang yang mengundang kita.
这个时刻，当有人邀请我们的心情如何？ Dan ketika engkau dan saya bersama seperti di ruangan ini mengalami momentum Tuhan yang mengingatkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman itu, 当你和我一起在这里感受到主关于他的赦免， maka di depan saudara yang harus saudara langkah itu tercipta kesempatan-kesempatan yang tak terduga. 那在外面会感觉到一些意外的机会。 Kenapa tidak terduga? 为什么我们无法去防备？ Yang bicara itu cacat, Ibu Bapak. 因为讲这句话他是残废 Yang 的。 berbicara waktu itu dia tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. 他那时候说，他那时候没有什么可以去骄傲的， Tapi dia bahagia bahwa Tuhan menghargai dia. 但是他有幸福，因为上 Dan 帝 dia 尊 ingin 敬他， menjadi alat berkat untuk itu. 他想要变成祝福。 Itu dari Nick Fujicik. 这个是从 Nick Fujifik。 Lalu bagaimana dengan kita? 那我们呢？ Saya menawarkan bahwa semua yang tadi saya janjikan ringkas itu, kenaikan Tuhan itu seperti keterpisahan, separasi. 我刚才说到结论的，好像这个隔绝。 Dan dalam separasi itu ada suksesi, yaitu melanjutkan karya yang melampaui ruang dan waktu, karena perbuatan Yesus di Palestina itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, kepada pemberita yang berbeda dan pendengar yang berbeda. 要把主的创作超越了空时间，在同时的，当时在不同的地点，一直不断的去被传讲。 Kita tidak pernah tahu sebelum teknologi satelit itu muncul. 我们微星还没有出来，这个科技我们都不知道。 Sesudah itu muncul di dalam Billy Graham, di dalam Explode dia 80-an berapa, 80 atau 84 saya lupa ingat tahun itu. 直到1980年代，那这个微星有可以 Dia 出现了。 berkhotbah dari negara di Amerika dan didengar di seluruh bagian belahan dunia. 他从美国讲到全世界能够去听。 Bayangkan bahwa Tuhan itu adalah provider hidup saudara dan saya. 想一想，上帝是我们的电话这个讯号。 Anda dan saya harus tune in dengan getar satelit itu supaya kita bisa tersambung dengan provider itu. 我们需要调我们的频道，好让我们就能够合到这个上帝的频道。 Siapkan juga kuota untuk bisa digunakan ketika hidup saudara bagaikan alat itu berguna buat orang lain. 要准备好我们的流量，让我们的生命能够变成别 Karena 人的 memang 好 sekarang 处。 bukan lagi Yesus yang memberitakan perbuatan Allah Tritunggal yang ajaib itu. 因为现在不是耶稣正在去传上帝真神的真 Tapi 意， dilanjutkan oleh Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita perihal dosa, kebenaran, dan penghakiman kepada dunia. 有圣灵透过我们带领我们去传讲。 Kalau begitu, engkau dan saya sudah siap bahwa ada android kehidupan di dalam batin Anda dan saya dengan prosesor pikiran yang luar biasa itu. 你和我就已经准备好了，我们的思念已经所有被装备。 Maka sebenarnya dia sudah mendelegasikan tugas itu dengan estafet dari Yesus Kristus ke Roh Kudus. 他已经从耶稣基督传这个棒给了圣灵。 Terkadang Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu pun adalah Roh Kristus. 保罗说，这个圣灵也是属于基督的圣灵， Bukan di dalam artian sama eksistensinya dalam ketritunggalan Allah. 意思不是在这个三一真神的同时， Tapi di dalam pemahaman bahwa ada roh yang setara seperti Yesus. Dia adalah Roh Kudus. 有跟耶稣平等的圣灵，他就是圣灵。 Itulah Roh Kristus yang mengatakan pada waktu dia masih di bumi. 那是基督的圣灵，当他还在地上。 Jadi ketika mengalami separasi, ketika mereka melihat ke langit dan Tuhan terangkat, 当发现了这个隔绝，举目望天，看耶稣升天， dikatakan itu adalah Betania. 他说这个就是伯大尼， Jadi lokasinya Betania. 就是地点在伯大尼。 Mungkin kita mengabaikan lokasi itu. 可能我们忽略了这个地点， Padahal lokasi itu yang selalu Yesus bersekutu dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. 这个地点呢，耶稣跟玛利亚、马大、拉撒路他们 Jadi 聚会。 setiap dari Kapernaum, Galilea, dia ke selatan, ke Yerusalem, dia pasti mampir di situ. 从加利利、加百农要到耶路撒冷，他肯定会经 Dia 过。 selalu ngobrol tentang ajaran-ajaran apa yang harus difahami tentang masa depan. 他一直聊，一直讲关于未来， Itu Betania. 这是伯大尼。
Di tempat itu ada konflik kakak beradik Maria Marta. 在这个地方有的一个争吵，玛利亚跟 Tapi 马大。 Maria yang memahami kehendak Tuhan, dia menyiapkan diri baik-baik. Bukan berarti Marta tidak siap-siap, dia juga melakukan yang sama, cuma beda isinya. 玛利亚跟马大他们都准备最好的给耶稣，但是内容不同。 Dan di dalam keasikan bercengkrama di rumah Betania, Lazarus sakit dan mati. 在伯大尼那边，拉撒路去世， Kesedihan luar biasa. 非常的难过， Barangkali itu mengikut Tuhan sia-sia. 可能对主是白费的。 Dan Yesus sengaja menunda-nunda kehadiran atas undangan. 耶稣故意拖后， Dan hari itu Yesus berkata, aku sengaja supaya engkau belajar percaya. 耶稣说：“我故意让你学习，能够相信。” Apakah kita siap menerima kalimat itu kalau segala doa kita tertunda dan Yesus mengatakan, memang aku sengaja supaya engkau belajar percaya. 是否我们的心准备好了？当我们所祷告的答案，我故意拖后，让你能够学习依靠我。 Yesus menghibur Lazarus tidak mati, dia tertidur, nanti aku bangunkan. 耶稣安慰拉撒路没有死，他在睡着，我等下会叫他醒来。 Oh kalau gitu gampang tinggal dibangunin. 很简单，叫他醒就可以。 Maksudku bukan tidur karena lelah. 我意思不是因为劳累而睡觉， Dia memang harus dibangkitkan. 他必须要复活， Tapi dia sudah 4 hari Tuhan. 但是他已经死了4天， Barangkali tradisi mereka kalau 3 hari kematian ada kebangkitan. 可能他们的传统3天会有复活 Tapi，kalau sudah hari keempat itu sudah tidak mungkin. 但是已经到了第4天是不可能。 Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup itu. 我就是那个复活，我就是那个生命。 Maka dia berdoa kepada Bapa dan Lazarus bangkit. 他向天父祷告，拉撒路就复活。 Itu Betania. 这就是伯大尼。 Betania punya arti rumah kurma. 伯大尼有意思就是复活的城市。 Karena itu stasiun terakhir ketika orang perjalanan dari Jericho ke Yerusalem, sehingga yang lelah itu karena jalan yang berat, dia akan menikmati sebuah kurma. 因为到耶路撒冷城最后的休息站就是伯大尼，他会享受 Betania 休息。 juga punya arti rumah bercengkrama 伯大尼也是一些聊天的房屋， yang tadi saya ceritakan. 我刚才所说的。 Tapi Betania juga adalah rumah penderitaan 伯大尼也是受苦的房 karena 子， ada Lazarus yang mati. 因为有拉撒路去 Dan 世。 hari ini kita menonton di Betania, kita ditinggalkan Yesus. 今天在伯大尼，我们看见耶稣离开他们， Bukan untuk disia-siakan. 不是为了忽然， Karena memang ada pemisahan untuk suksesi dan delegasi. 因为有这个隔绝，为了能够继续，为了能够这个传棒。 Itu semata supaya ada persiapan, preparasi. 这好让我们能够有一些准备。 Dan di dalam preparasi itu kita harus memberitakan Injil tentang pertobatan dan pengampunan. Saya sebut dengan evangelisasi. 准备当中呢，有的是传道、讲道、悔改，还有赦 Jadi 免。 karena kita bahagia menghadirkan kerajaan Allah di bumi, bukan soal sorga yang membanggakan kita, maka berita pertobatan dan pengampunan bukan lagi hal yang dogmatis harusnya. 我们讲到天国能够降临到地上，我们如果讲到这个悔改，不是理所当然的， Tetapi hal yang praktis. 但是这个简单性的， Semisal arti pertobatan itu beralihnya pikiran dari ketersesatan kembali kepada tujuan awal. Tunjukkan itu. 悔改呢，就是把迷路的那些回归到正点。 Ambil contoh kalimat kita menciptakan konflik dan orang sudah mulai marah. 举个例子，我们起了一个争吵，然后人开始生气。 Dan kita tahu bahwa pemicu, kata-kata itu adalah pemicu yang membuat konflik. Kita boleh tarik. 我们知道，我们所说的话发起了人 Tidak 家 perlu 的争吵， gengsi. 我们就拉回来， Demi 不需要麻烦。 kesejahteraan semua orang kita akan mengatakan, maaf kalau itu menyusahkan. Well, Saya yang salah. 为了所有人的和平，说出很抱歉，我有错。 Itu pertobatan praktis.
这个是简单的 Tidak usah 悔改， berteori soal firman Tuhan di situ. 不需要讲到圣经里面的理 Tunjukkan 论， bahwa kita punya jiwa yang besar dan kerendahan hati. 做出来我们很谦虚的，很谦卑 Maka。pada waktu itulah kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. 那时候我们正在把天国降到地上 Dan。soal pengampunan juga bukan soal sesuatu yang hari ini lagi viral ketika official Thailand itu yang habis pukul lalu kemudian dia berdamai dan seterusnya. 讲到赦免，不是像昨天那个足球被打，然后他能够去饶恕。 Saya kira itu hal yang baik. 我觉得这个是好的事 Saya 情。 tidak tahu apa motifnya dia takut nanti nggak dibayar lagi menjadi official di Indonesia. 我不知道是不是他害怕不会收到钱， Saya tidak tahu. 我不知道。 Tetapi tindakan dia menyesal dan mohon pengampunan itu nyata. 但是他悔改，他后悔，他要饶恕，这个 Lalu 是实际 berapa 的。 petinggi PSS itu mengatakan bola menyatukan kita. 足球有一句话，足球让我们合一。 Kalau bola bisa menyatukan, masa Tuhan yang punya rencana kekal sebagai raja di bumi tidak bisa menyatukan Anda dan saya untuk karya yang luar biasa. 如果足球能够让我们合一，何况我们有永恒的天赋。 Jadi tunjukkanlah evangelisasi, pemberitaan Injil itu bukan soal apa yang sudah tertulis di kitab suci, tapi yang sudah terinternalisasi, nilai-nilai yang kita praktekkan di dalam keseharian bagi sesama. 传道不是在讲圣经里面已经写到什么，但是我们对圣经里面已经做出了什么。 Dan itu semua supaya terjadi revitalisasi, yaitu sesuatu yang memperbaharui, memperbaiki, dan meremajakan keberadaan seseorang yang mengalami revitalisasi. 就是好让我们的情绪可以得到一个更新，能够得到一些修改，能够让我们更新鲜。 Ketika melihat ada orang yang berubah seperti yang kita rindukan itu. 当我们看见有人改变，像我们所渴望的， Ketika kita melihat pasangan hidup kita menjadi rendah hati dan murah hati untuk bisa menerima segala kenyataan. 当我们看见我们的配偶已经很谦虚了，已经很善良了，能够接受一些变化， Kita merasa hidup lagi. 我们感觉到又在复 Kita 活， merasa segar lagi. 感觉到又新鲜， Itulah revitalisasi. 这就是更新的意思。 Bahwa dia meninggalkan kita karena ada preparasi yang dia siapkan buat Anda dan saya. 他离开了我们，因为有这个隔绝，有这个准备给我们。 Dan poin yang terakhir. 最后一点， Bagaimana semua persiapan untuk sebuah suksesi di tangan saudara adalah untuk mengaktualisasi. 这些传棒的准备，最后的目的就是来实现， Supaya terjadi multiplikasi sebagai saksi Kristus yang dipenuhi Roh Kudus agar berlipat ganda. 所以身为基督的见证人，充满圣灵，能够加倍。 Kok bisa berlipat ganda? 怎么能够加倍？ Karena berita yang sama disampaikan kepada orang yang berbeda dan pendengar yang berbeda di tempat yang berbeda di waktu yang sama ketika Roh Tuhan bekerja. 因为同样的信息传讲给不同的人，在不同的地点，但是同一个时间有圣灵， Ya pasti hasilnya lebih banyak. 结果呢肯定更多。 Dari sini kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja membuat kita tidak lagi boleh sombong. 圣灵的工作让我们不能再骄傲。 Kebersamaan hamba Tuhan di sini juga menjadi bagian tim yang dibagikan peran-perannya. 神的仆人这边有6位，正在合一，每一个人有自己的角色， Tidak ada yang lebih atau kurang. 没有人比较突出，没有人比较 Semuanya 少， sama supaya umat Tuhan itu terfasilitasi. 每一个都一样，让子民能够被装备。 Saya tidak lebih baik dari yang lain. 我没有比别人好， Saya hanya menyampaikan kebaikan yang dari Tuhan yang pernah saya alami. 我只是传讲主的美好在我身上 Bahwa，saya harus menunggu roh yang dijanjikan Bapa di tempat itu. 我要等候圣灵在那个 Supaya 地 ada 点， kuasa untuk memberitakan kabar baik itu. 让我们能够进食去传这个道。 Dan pada akhirnya kita tahu di dalam doa Paulus bacaan kedua tadi dalam Efesus 1:15-23 ada sebuah kemuliaan. 刚才在以弗所书的，我们读经文，在那边有的荣耀， Khususnya kepada orang-orang saleh yang mengikut Tuhan. 尤其对那些跟随主的 Karena 人， mereka sedang mengerjakan pekerjaan yang terhormat dari Allah. 因为他们正在做出伟大的任务。
Dan mereka adalah orang yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. 他们是把天国降到世上 Sama 的人， seperti doa Bapa kami yang mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 像主祷文一样，愿你所愿行在天上，如行在地上。 Sebelumnya mengatakan datanglah kerajaan-Mu. 是之前是讲到你的降 Oleh 天国能够降 karena 临， nama yang kudus yang kita beritakan. 因为这个信息我们传讲， Maka itu peran yang harus kita wujudkan kepada Bapa di surga sebagai tanda syukur kita. 所以这个角色我们要实现，以我们的感恩对我们的 Jadi 天赋。 ketika engkau dan saya menjadi saksi yang terhormat dan penuh kemuliaan, kita perlu menjaga hidup di dalam kekudusan itu. 身为充满荣耀的见证人，我们要保守这个身份， Sehingga nama yang saudara bawa itu mempunyai kuasa, bahkan legacy untuk orang bisa menirunya. 所以你们就有权利让别人能够让你做他们的模范。 Itu sebab kenapa sebuah nama harus dipatenkan supaya jangan disalahgunakan. 所以这个名词呢，你就给它盖一个章，让不会随便的被用。 Karena nama yang sama dengan orang yang berbeda, hasilnya belum tentu sama. 因为一样的名字，不同的人结果会不一样。 Tapi di pasaran ketika kita melihat merek terkenal, kita udah suka. 但是在市场呢，看到一个名牌，我们就喜欢。 Saya ambil contoh. 举个例子， Anda pergi ke toko online di Tokopedia melihat ada celana jeans merek Levi's. 你在网络那边的购物商店看见一个牛仔裤 Levi's， Levi's Strauss 就 Levi's 这个牛仔裤505. 是505。 Lalu dia bilang, wah murah. 他说啊，便宜， Harganya hanya 200.000. 才20万。 Padahal harga aslinya 1.200.000. 其实原价呢120万， Aku bisa beli 6. 我能够买6件。 Oke, nanti aku bagi-bagi yang lain. 好，我买我会分享， Lalu pakai 505 200.000. 然后就穿了505的 Ada 20万。 teman yang pakai original 505. 有的人穿这个原件， Tampilannya sama, 外表一样， tapi nanti waktu dipakai baru beda. 但是当你穿的时候感觉 Karena 不同。 505 yang 200.000 sering turun sendiri kedodoran. 因为这个20万的505，它常常自己 Tapi 掉 yang 下， asli itu diam di pinggang Anda karena memang udah diatur seperti itu. 因为它原件不是这样，因为已经 Tapi 调 kita 好。 tetap bangga dengan mengatakan, aku juga celananya Levi's loh. 但是他很骄傲说，我也一样穿 Levi's， Itu meniru nama namanya. 这是你是冒品的， Mencuri nama. 这个偷的这个名， Namamu dan namaku ada di sana. 你的名，我的名在 Hanya 那 yang 边。 punya nama yang nanti dipanggil yang bisa menjawab. 只有这个拥有这个原名会有答案。 Lalu kalau 505 Levi's yang 200.000 sampai yang 1.200.000 itu gimana kalau namanya dipanggil? 那这个20万跟这个120万，如果当名字被叫的，他们 Itu 如何？ jebakan di otak yang kita memproses Android kita itu menjadi kacau lagi. 这个陷阱让我们的头脑复杂。 Mari kita kembali karena engkau adalah representatif yang hormat dan penuh kemuliaan. 我们来回归，我们是代表，我们充满主的荣耀 Dan。kita bisa melakukan itu ketika kerajaan Allah itu dihadirkan di bumi. 我们能够如何做？当天国能够降到世上， Sebagai bagian akhir, biarlah engkau dan saya boleh menyelesaikan masalah di sini. Jangan dibawa ke sorga, jangan tambah-tambah kesulitan di sana. 最后一点，当世上所有的问题在世界结 Karena 束， di 不 sana 要带 tidak 到 ada 天 air 国， mata, 因为在天上 tidak 没 ada 有流泪， kesakitan, 没有疼痛， tidak ada kematian, 没有死亡， termasuk tidak ada khotbah. 也没有讲道， Itu pun mengingatkan saya untuk berhenti cepat. 提醒我要赶快结束。 Maka izinkan saya memberikan satu caption lagi. 允许我给你们 Tony 一句话： Robbins mengatakan excitement must lead to immediate action or you will lose the power of momentum. More dreams die because we fail to seize the moment. Do it now. 兴奋会带我们向一个立刻的行动，你会失去这个时刻，很多的梦想会死，如果我们没有实现这个时刻，立刻去做。 Dia bilang kalau ada kegairahan dan kegembiraan yang kau punya karena berjumpa dengan Tuhan, lanjutkan kepada tindakan dan jangan kau kehilangan kuasa dari momentum itu.
你们遇见主有了这个兴奋，不断的继续，不要失去了这个时刻。 Dia mengingatkan banyak mimpi-mimpi kita untuk menjadi saksi Tuhan itu lenyap begitu saja karena kita gagal memanfaatkan waktu yang Tuhan beri itu. 很多变成见证的这个梦想消失了，因为我们失败好好的利用这个时间。 Jadi kalau engkau dengar itu semua sekarang, lakukanlah. 如果你现在已经听了，现在也去做， Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们每一位。 Amin. 阿门。There is power in
Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah dengan berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami. Saat ini juga Engkau telah hadir bersama dengan kami yang berhimpun di dalam ruangan ini untuk bersama-sama memperingati peristiwa yang luar biasa ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Kami bersyukur bahwa dengan naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga, tidak berarti terputuslah relasi antara kami dengan Sang Kristus, tetapi Ia tetap ada, Dia tetap hadir bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa dengan kenaikannya, Tuhan Yesus Kristus juga mendapatkan lagi secara penuh kemuliaannya sebagai Sang Putra. Dan kami juga ikut dibangkitkan di dalam kemuliaan Juru Selamat kami. Dan kami sadar bahwa semua itu terjadi tidak lain agar kami dimampukan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas pengutusan yang Allah berikan kepada kami, agar kami menjadi saksi-saksi Injil keselamatan itu kapanpun, dimanapun kami berada. Maka dengan kerinduan untuk boleh terus menjadi saksi-saksi Injil keselamatan itu, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi kehadiran dan peran serta anak-anak Tuhan dimanapun sebagai bagian yang integral dari bangsa ini, boleh memberikan kontribusi yang berharga dalam rangka juga menghadirkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang diberi kesempatan, tanggung jawab untuk mengemban fungsi kepemimpinan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya yang terus menopang, memberikan hikmat, tapi juga keberanian untuk konsisten menerapkan, memikirkan, mempraktikkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan ditegakkannya keadilan, kebenaran, demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan untuk segenap bangsa tanpa terkecuali. Secara khusus kami berdoa untuk situasi bangsa kami ketika iklim politik makin menghangat menjelang pemilu serentak yang akan dilakukan
tahun mendatang, utamanya juga pemilihan presiden dan wakilnya. Biarlah ya Bapa, bangsa ini boleh diberi hikmat untuk dapat dengan jernih mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan sehingga tetap terpelihara kedamaian, keutuhan sebagai satu bangsa. Dengan kerinduan yang sama, kami juga berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat yang Tuhan panggil, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di muka bumi ini. Dan khususnya juga ketiga gereja yang hari ini boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah dalam rangka peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yaitu GKI Agape, GKI Kelapa Cengkir, GKI Gading Indah. Tuhan yang kiranya terus menopang, memimpin, sehingga jemaat-jemaat-Mu ini boleh makin tekun, makin setia, menjalani hidup persekutuan, pelayanan, kesaksian, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama, agar di dalam dan melalui semua itu, nama Tuhan makin dipermuliakan dan kehadiran ketiga jemaat ini boleh makin menjadi berkat yang secara nyata dialami oleh orang-orang, oleh masyarakat di sekitarnya. Ya Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami anak-anak-Mu seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Apapun persoalan kami, biarlah kami juga boleh memandang Yesus Kristus yang telah naik di dalam kemuliaannya itu sebagai Allah yang juga terus mau menopang, mau memeliharakan kami. Sehingga apapun yang kami akan hadapi, apapun yang akan terjadi di masa depan, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami boleh tetap sepenuhnya mempertaruhkan hidup kami hanya kepadamu, Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi
Seluruh hasil persembahan pada ibadah kenaikan ini didedikasikan untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Persembahan akan dilakukan dengan memasukkan persembahan ke kantong kolekte atau secara online transfer melalui kris atau nomor rekening jemaat masing-masing dengan menambahkan 2 digit angka 18 di akhir nilai nominal. Persembahan diberikan setelah menyanyikan bait pertama dari lagu persembahan ini. Tuhan Allah telah melimpahkan berkat. Marilah kita sambut kemuliaan Tuhan dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita, sebagai firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu juga lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hari baru limpah
besar kasih setiamu Tuhan pada kami, atas segala pernyataan yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Segala ungkapan syukur juga kami naikkan kepadamu atas setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon terimalah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh turut serta memberi kuasa agar persembahan kami ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pribadi kami, agar kehidupan kami juga dapat memancarkan kasih-Mu dan menjadi persembahan yang hidup bagi orang lain di sekitar kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah membuka pikiranmu akan kehadirannya hingga engkau dapat sungguh mengenalnya. Kiranya Allah membuka mata hatimu sehingga engkau dapat mengalami pengharapan yang ditawarkan kepada semua yang mengikutinya. Dan kiranya engkau dapat sungguh memahami kepenuhan kuasa Allah dalam hidupmu, kuasa yang sama yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan telah mendudukannya di sebelah kanan Allah Bapa. Kasih karunia dari Allah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus besertamu kini sampai selama-lamanya. Amin.